Mengapa umat muslim harus beriman kepada rukun iman? Mempercayai rukun iman seperti iman kepada Allah dan kitab suci dapat memberikan seseorang ketenangan dan kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, dalam kesulitan dan kesedihan. Keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk membimbing dan melindungi akan menjadi sumber kekuatan dan harapan. Selain itu, rukun iman merupakan pedoman dalam menjalankan ibadah, sedangkan rukun Islam merupakan dasar atau fondasi bagi seorang muslim. Mengapa umat muslim harus mengikuti ajaran Nabi dan Rasul? Beriman kepada para Rasul merupakan salah satu pilar iman yang harus diyakini. Para Rasul berfungsi sebagai perantara antara lain dan umatnya dalam menyampaikan wahyu serta untuk menegakkan kehendak Allah bagi hamba-hambanya. Mereka telah menyampaikan risalah dan memberikan penjelasan kepada manusia tentang hal-hal yang seharusnya mereka ketahui. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan kewajiban beriman kepada para rasul. Salah satunya adalah firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikatihi wal kitabi wan nabiyyin. Artinya, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Surah Al-Baqarah ayat 177. Definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana yuminu imanan yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya, sehingga mempercayai dan mengimani ke-6 bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. Pilar-pilar keimanan. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Beriman tanpa mempercayai salah satu dari 6 rukun iman tersebut, maka gugurlah keimanannya, sehingga mempercayai dan mengimani ke-6-nya bersifat wajib dan tidak bisa ditawar sedikit pun. 6 pilar itu antara lain adalah 1. Iman kepada Allah. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini datangnya hari akhir. 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pilar iman ini sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 beserta artinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Definisi Syu'abul Iman menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Kumit Tugyan ala Muzumati Syu'abu Al-Iman. Iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat
menambah awal manusia jika dilakukan semuanya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Terdapat 77 cabang iman di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurna imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkurangnya kesempurnaan imannya. Jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman dalam kehidupan. Dalil nakli syu'abul iman. Amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza an tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Cabang keimanan. Para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah berikut ini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan, dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, amalun bil arkan, yaitu mengamalkannya dengan perbuatan anggota badan. Dari pengelompokan berdasarkan dimensi keimanan tersebut, maka syu'abul iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi A. Niat, akidah, dan hati. B. Lisan atau ucapan. C. Seluruh anggota badan.